Kalau mau kita ceritakan semua ini, Yaser, luar biasa, banyak sekali. Ya, mungkin kita coba kembali melihat kembali ke rektor yang kedua ya. Jadi rektor yang pertama bahwasanya perjuangan negosiasi, meletakkan pembangunan-pembangunan yang masif. Nah, Betul, yang betul, betul. kedua ini adalah eh, kelanjutan ya, Betul. kelanjutan pembangunan. Nah, mungkin ada hal yang lain di periode yang kedua, rektor yang kedua ini yang ini mungkin bisa dibagikan kepada kita, yang ini mungkin berkesan Iya, selain pendirian gedung GSG yang tadi monumental dan bernuansa Lampung. iya, sebetulnya banyak ya direktur yang kedua ini juga beliau lakukan, termasuk di dalamnya utamanya di sumber daya manusia. Hmm. Jadi di zaman beliau inilah begitu banyaknya eh, dosen-dosen kita sekolah, ya, baik itu S2 maupun mungkin juga sudah mulai ada beberapa dokter. Satu lagi yang cukup penting, ya Sir, pada masa beliau inilah eh, perpustakaan mulai dibangun. Oh, Nah, beliau sangat konsen sekali dengan keberadaan perpustakaan sehingga gedung perpustakaan itu dibangun pada masa beliau ini. Selain juga fasilitas-fasilitas olahraga pastinya juga cukup banyak ya beliau bangun. iya. Kalau saat ini beliau masih sehat ya? Atau masih bisa Iya, diajak ngobrol? betul sekali. Jadi terakhir saya ketemu beliau ketika saya menyusun buku 50 tahun Universitas Lampung Membangun Negeri ini. Pada saat itu beliau sudah dalam keadaan sakit. Hmm. Beliau sakit di rumahnya di Bogor Baru pada saat itu. Saya ke sana kalau tidak salah waktu itu dengan Pak Madri ya, Pak Mardi, Kepala Biro Perencanaan. Pada saat itu beliau sudah tidak bisa kita ajak komunikasi. Hmm. Tapi beruntung istri beliau sangat eh, sangat baik ya, sangat ingin menyampaikan beberapa hal yang kita tanyakan, dokumen-dokumen yang kita perlukan gitu ya. Jadi alhamdulillah kita masih cukup banyak mendapatkan informasi-informasi dari beliau. Ya, ini mungkin bagian yang penting ya, ya bahwa ada satu sejarah, Hmm, pelaku sejarahnya yang betul, memang betul, masih ada, betul. yang ini mungkin kita tidak pernah tahu nantinya bisa Iya, mendapatkan iya, informasi. betul. Ini apa masa-masa pembangunan wilayah. Hmm. Jadi nanti mungkin kalau kita bagi tahapannya, rektor ketiga itu adalah Bapak Al-Husni Duki Hamim SEMSI. Mohon maaf tadi saya salah sebut, Pak Muhajir itu adalah rektor keempat ya. Keempat. Nah, rektor ketiga ini adalah Pak Al-Husni Duki Hamim. Beliau sudah masuk ke tahapan modernisasi. Modernisasi. Jadi kalau tahapan Pak Sitalala dan Pak Margono ini bisa kita sebut sebagai tahapan pembangunan. Jadi bagaimana beliau-beliau ini membangun terutamanya infrastruktur. Hmm. Ya, di zaman rektor yang ketiga ini sudah modernisasi. 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 Mungkin ini ada hal yang berbeda mungkin Berbeda, berbeda. permasalahan-permasalahannya. Iya. Kalau mau kita ceritakan semua ini, Yaser, luar biasa. Banyak sekali. Tapi jujur, memang sangat menginspirasi. Makanya saya beruntung bisa menyusun buku ini ya. Buku 50 tahun Universitas Lampung Membangun Negeri ini. Ya mudah-mudahan ke depan ini bisa dilanjutkan misalnya 60 tahunnya. Sehingga kita bisa mendapatkan perspektif 10 tahun terakhir. Iya. Bagaimana pembangunan di Universitas Lampung ini. Betul.
Jadi tidak ada apa namanya cerita yang hilang ya. Betul, betul, Itu betul. terdokumentasi Betul, dengan betul. baik dan itu bisa untuk generasi yang mendatang Benar, benar, bisa benar. Jadi mengetahui ya jangan sampai kita melupakan sejarah. Nah, sejarah. jaket merah itu ya. Jas merah. Jas merah ya. Itu jadi betapa pentingnya sejarah itu, dan kita tahu sejarah itu seringkali membawa hikmah lupa. Nah, lupa itu kita anggap sebagai hikmah. Nah, ini bahaya gitu kan. Sehingga memang kita perlu ya sama-sama lah menuliskan ini dalam bentuk dokumen sehingga eh, masa depan. Jadi menulis itu bukan untuk saat ini. Menulis itu untuk masa depan. Oh iya. Gitu. Jadi masa depan yang akhirnya banyak cerita sejarah yang bisa Ya, bisa kita pelajari. dipelajari ya, untuk generasi yang selanjutnya.